melibatkan 2 orang atau lebih. Nah, manfaat penggunaan metode ini yaitu dapat meningkatkan keberanian anak dalam berbicara, melatih kemampuan anak untuk mendengar pembicaraan dan menangkap pesan orang lain, serta membangun citra diri atau konsep yang positif dan meningkatkan pemeliharaan kosakata yang dimiliki oleh anak. Next. Baiklah, demikian dari presentasi kami. Jika ada kelompok lain yang ingin bertanya, dipersilahkan. Iya. Kelompok berapa ini? Kelompok D. Metode dan penerapannya ya. Metode dan bagaimana penerapan metode tadi. Ada metode cakap-cakap, ada metode proyek, ada metode karya wisata, ada metode memberikan tugas, ada metode apa lagi? Demonstrasi, ada metode sosiodrama, ada metode bermain, dan ada metode yang terakhir itu nggak ada ya? Cerita. Jalan-jalan ya Aska. Iya Bu. Enak banget ya. Nanti kita nyusul ya. Nah, jadi ibu-ibu, dalam metode yang sudah kita bahas ini, manakala metode yang paling sulit diterapkan atau yang tidak sesuai dengan anak, atau yang paling mudah yang bagian mana, bolehlah kita diskusi. Metode apa namanya? Demonstrasi rasanya. Kalau metode demonstrasi itu melakukan pembelajaran, artinya kita menjelaskan kepada anak dengan cara mendemonstrasikan, rasanya anak itulah ya, anak yang bosan dengan metode itu ya. Nah, kita menjelaskan 1 tambah 1, nah begitu kan demonstrasi, mendemokan. Ya Bu. Iya. Jadi dengan metode demonstrasi itu rasanya anak bosan. Jadi urutan paling pertama dalam metode pembelajaran yang membuat anak bosan itu adalah metode demonstrasi. Urutan paling pertama di demonstrasi ini. Nah, kira-kira setelah demonstrasi, metode apa yang membosankan sama anak? Mana lebih dominan bercerita dengan memberikan tugas? Bercerita lah Bu. Ya. Kalau bercerita itu dia lebih membosankan daripada memberikan tugas. Terkadang pemberian tugas ini kita lihat lagi tekniknya yang menulis atau yang mewarnai atau yang menggambar. Nah, beda dalam memberikan sebuah proyek lagi. Kalau proyek itu misalnya kita suruh dia untuk membuat sebuah karya menempel misalnya. Jadi nanti sebelum pulang sekolah ini harus selesai ya nak. Nah itu seperti itu proyek. Tapi kalau tugas itu berbeda. Nah kalau tugas itu apa namanya, pemberian tugasnya tidak begitu menekankan kepada anak harus selesai sebelum kita pulang misalnya. Jadi kalau tugas itu boleh dilanjutkan di rumah, boleh dilanjutkan minggu depan, atau boleh dilanjutkan besok. Tapi kalau dalam sebuah proyek, nah jadi proyek itu harus ada masa waktunya, masa tenggangnya. Jadi dalam pemberian proyek itu juga kita harus membuat capaian-capaian indikatornya. Jadi misalnya anak itu kita suruh menempel, tapi indikator yang kita mau capai itu misalnya gambarnya nanti menempelnya nanti penuh kan sesuai dengan unsur gambarnya, misalnya rambut warna hitam, biru merah.
indikator yang kita tentukan. Nah, bila mana anak tidak selesai pada semua indikator, nah disitulah kita baru bisa memperbaiki proses pembelajarannya kan tentang pembuatan proyek, bahwa proyek selesai waktu kita itu ya ibu-ibu yang dengan dia boleh adanya. Ya, Bu. Saya boleh tanya, Bu. Ya, silakan kepada kelompok D ya, Bu. Nanti baru saya Oh, tambahkan. iya. Kepada kelompok D, ini kan, jadi itu kan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi Waalaikumsalam. kan ibu-ibu itu di sekolah kami tuh di Al-Kahfi sering itu kan Bu diadakan misalnya nih pada dalam 1 bulan nih tema pembelajaran atau 1 minggu nih tentang tanaman. Jadi berceritakan tentang tanaman buah-buahan, apel, mangga atau apa atau tentang transportasi gitu kan Bu. Nah, jadi itu dalam 1 minggu itu kami kan melalui media nih Bu, misalnya tentang tanaman kami bawa tanaman sayuran langsung kami bawa tuh Bu, misalnya kangkung saya bawa